Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audina Aurismaida Naftalena Salsabila, NIM 20110401008. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tokoh Indonesia, yaitu Nurcholish Madjid. Baiklah, kita awali dari latar belakang Nurcholish Madjid. Nurcholish Madjid lahir di Mojoanyar, Jombang, Jawa Timur, tanggal 17 Maret 1939. Beliau lahir dari kalangan pesantren. Ayahnya adalah seorang kiai bernama Kiai Haji Abdul Madjid, sedangkan ibunya adalah adik dari Rais Akbar NU, dari seorang ayah aktivis Syarikat Dagang Islam di Kediri yang bernama Hajah Fatonah Mardiah. Selanjutnya yaitu pendidikan dasar, Nurcholish Madjid. Beliau mengenyam pendidikan dasar, itu beliau mengenyam 2 pendidikan dasar. Pada pagi hari beliau bersekolah di SR, Sekolah Rakyat, sedangkan di sore hari beliau sekolah di Madrasah Al-Watoniyah yang dikelola oleh orang tuanya sendiri. Jadi semenjak dari pendidikan dasar, beliau ini telah mengenal 2 macam pendidikan, yaitu pendidikan pesantren dengan metode kitab-kitab kuningnya. Lalu di pagi hari beliau mengenal pendidikan di sekolah rakyat dengan pengajaran yang modern. Kemudian setelah menempuh pendidikan pesantren dari pesantren di Rejoso, Jombang, selanjutnya beliau nyantren di pondok pesantren modern Darussalam Gontor. Beliau melanjutkan studinya di IAIN Jakarta, sekaligus di sana beliau menjadi Ketua Umum HMI, Himpunan Mahasiswa Indonesia. Kemudian beliau melanjutkan studi doktoralnya di Universitas Chicago, Amerika, dengan disertasi filsafat dan kalam pemikiran Ibnu Taimiyah. Selanjutnya yaitu pemikiran Nurcholish Madjid. Kerangka konseptual pemikiran Nurcholish Madjid berangkat dari pertanyaan yang fundamental, yaitu bagaimana Islam yang universal ditempatkan dalam kemodernitas dan budaya lokal. Islam itu universal. Implikasi dari keuniversalan Islam yaitu Islam harus dapat dipahami dan dilaksanakan pada setiap ruang dan waktu. Jika terjadi pertentangan dengan pencapaian kemodernitas, yang dilakukan bukanlah menolak kemodernitas, melainkan menafsirkan kembali ajaran-ajaran Islam. Berangkat dari kerangka konseptual tersebut, Al-Quran harus ditafsirkan secara kontekstual mengikuti perkembangan dan kemodernitas zaman. Selanjutnya, dalam menafsirkan, ajaran agama dan budaya harus dipisahkan. Menurut Nurcholish Madjid ini berpandangan bahwa rumusan tradisional keislaman seperti di dalam kalam, fikih, dan lain sebagainya itu merupakan produk manusia. Maka boleh dikritisi, boleh dikupas, boleh didekonstruksi bahkan. Nah, beliau ini berpandangan bahwa ajaran agama itu sakral, sedangkan produk-produk yang dibuat atau produk tafsirnya itu bersifat profan. Jadi beliau berpandangan bahwa mengajak kita juga untuk berani dalam mengkritisi dan mendekonstruksi ulang tentang penafsiran ayat-ayat Al-Quran supaya mampu direalisasikan dalam kehidupan modern sekarang ini. Selanjutnya, dalam menafsirkan Al-Quran ini kita itu harus mampu menunjukkan makna universalnya. Nurcholish Madjid ini memisahkan antara firman Allah dan dengan tafsirnya. Nah, jadi
menurut beliau, setiap ayat itu mempunyai dua makna. Makna yang pertama harus dipahami oleh setiap generasi, dan makna yang kedua bersifat mutlak dan umum. Selanjutnya adalah pemikiran teologi inklusif Nurholis Majid. Jadi beliau itu berpandangan bahwa Islam sebagai agama yang benar itu bukan Islam saja. Beliau berpendapat bahwa Al-Quran juga mengakui keberadaan eksistensi agama-agama yang lain dan kitab sucinya. Jadi menurut beliau, secara esoteris semua agama memiliki kedudukan yang sama, sah, dan egaliter sebagai jalan menuju kebenaran. Klaim kebenaran bahwa agama satu benar dan yang lain adalah salah tidak boleh dipahami secara eksklusif, karena pada akhirnya hal itu juga bertentangan dengan ajaran Islam. Ajaran Islam itu mengajarkan toleransi dan humanity dan lain sebagainya. Nah, pandangan ini juga diperkuat dengan bagaimana sejarah Nabi Muhammad SAW membangun pluralisme beragama di Madinah dengan menerima eksistensi agama yang lain. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.